Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia Kabupaten Mesuji akan menggelar demo besar-besaran yang diagendakan pada 23 Januari 2025. Agenda demo itu dilakukan atas bentuk kekecewaan petani singkong terkait ketetapan harga yang tidak dijalankan perusahaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PPUKI Mesuji Kadek Tike lewat saluran media sosialnya pada Senin 20 Januari 2025. Kadek Tike mengatakan langkah dan upaya perjuangan sudah dilaluinya, tetapi surat ketetapan bersama tidak dijalankan oleh pabrik. Menurutnya, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat sepertinya tidak tegas atau enggan untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Atas tindakan itu, pihaknya yang tergabung dalam PPUKI Mesuji akan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 23 Januari 2025. Lebih lanjut diketahui jika Pemprov Lampung telah memberlakukan minimal harga singkong 1.400 per kilogram untuk diterapkan di sejumlah perusahaan yang ada di Provinsi Lampung. Namun nyatanya, tanggapan dari para petani singkong di Mesuji, harga tersebut belum dirasakannya. Jikapun harga mencapai 1.400 per kilogramnya, dengan potongan refleksi ditawarkan perusahaan terbilang sangat tinggi. Kita lalui, tetapi surat ketetapan bersama tidak dijalankan oleh pabrik-pabrik. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat sepertinya enggan untuk menindak tegas atau melaksanakan ketetapan tersebut. Untuk itu, kami Persatuan Petani Singkong Mesuji akan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 23 Januari 2025. Untuk kawan-kawan petani singkong dimanapun berada, mari kita getarkan kembali, kita teriakan jeritan penderitaan kita. Jangan pernah pasrah, jangan pernah lelah. Ayo kita perjuangkan nasib kita agar stabilisasi untuk harga singkong bisa kita dapati. Hidup petani singkong. Hidup! Jaya petani singkong. Jaya! DPRD Lampung menggelar sidang paripurna resmi membentuk panitia khusus atau pansus terkait laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI 2024 dan pansus tata niaga singkong pada Senin 6 Januari 2025. Dalam sidang paripurna itu, anggota Komisi 2 dari fraksi Gerindra Mikdar Ilyas resmi ditunjuk sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, sedangkan Sekretaris Pansus Tata Niaga Singkong ditunjuk dari fraksi PDIP Aribun Sayunis dan 20 anggota lainnya tergabung dalam pansus tersebut. Diwawancarai Tribun Lampung, Mikdar Ilyas menyampaikan pansus telah dibentuk sebelum ada ketetapan harga singkong oleh Gubernur Lampung. Dia menyampaikan alasan pansus tetap dibentuk lantaran kesepakatan harga singkong yang 1.400 per kilogram belum dijalankan oleh sejumlah perusahaan di Lampung. Terkait langkah awal, panitia khusus menurutnya akan turun langsung ke petani, pengusaha hingga kementerian terkait untuk menanyakan langsung masalah dan mencari solusinya. Adapun dampak apabila tidak segera dilakukan tindakan terkait persoalan singkong ini, Mikdar menyampaikan banyak kerugian yang akan menimpa Provinsi Lampung. Jadi Allah tadi hari ini DPRD Provinsi Lampung itu membuat 2 pansus, memparipurnakan 2 pansus, yaitu LHP BPK sama pansus tata niaga singkong. Dan saya ditunjuk oleh fraksi sebagai ketua pansus tata niaga singkong. Tadi sudah diparipurnakan. Pak Ribun sebagai wakil ketua dan Pak No sebagai sekretaris, dibantu oleh anggota-anggota di masing-masing fraksi yang jumlahnya itu 20 orang. Pansus ini sebenarnya sebelum ada kesepakatan gubernur ya dengan perusahaan, dari Komisi 2 sudah mendorong supaya dibentuk pansus. Betul. Kepada pimpinan, dan ini memang disetujui dan dibamuskan. Nah, kenapa pansus ini dibentuk sedangkan kesepakatan sudah ada? Sudah ada, betul. Dikarenakan kita melihat sampai sekarang dalam perjalanan kesepakatan yang buat harga yang buat ini
belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Dan pansus ini sendiri, kalau hasil kerja pansus nanti ini kan mempunyai suatu kekuatan hukum. Betul. Ya, tentunya dalam rangka demi kenyamanan ya daripada baik perusahaan maupun dari para petani. Betul. Nah, berbagai macam masukan nanti ya tentunya kita akan cari. Ya, kita juga nanti akan kunjungan kerja kepada kementerian terkait ya, supaya apa? Supaya apa yang menjadi harapan masyarakat ya, supaya kita juga sampaikan. Apa yang keluhan dari pengusaha juga kita juga akan sampai kita diskusikan. Begitu juga dengan pihak-pihak yang lain ya, termasuk para pengusaha, petani ya, dan juga orang yang ngerti hukum. Jadi nanti kan dibantu oleh tenaga ahli ini, 3 tenaga ahli yang akan membantu daripada kinerja pansus ini. Nah, insya Allah ya, kami ya di pansus Tata Niaga Singkong ini akan berbuat semaksimal mungkin sehingga baik para petani maupun pengusaha dalam menjalankan usaha yang bertani singkong dia ada merasa unsur keadilan dalam harga, begitu juga para pengusaha juga bisa berjalan. Ya kan, ini kan persoalannya kan sudah mulai kelihatan sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan petani sekarang menjerit di Lampung. Ya kan. Nah, inilah yang kita akan carikan ya, yang akan kita rekomendasikan nanti di hasil kerja pansus. Seoptimis apa Bang pembahasan pansus kita akan lebih kena kepada petani pesingkong sendiri? Bupati terpilih Ardhito Wijaya menyambangi perusahaan singkong untuk diskusi mengenai harga jual beli. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari keluhan petani singkong khususnya di Lampung Tengah yang mengeluhkan tidak dapat untung karena harga jual rendah serta potongan yang tinggi. Ardhito mengatakan kedatangannya ke pabrik singkong khusus untuk membahas tindak lanjut terkait harga singkong yang dikeluhkan masyarakat. Meskipun saat ini masih berstatus Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito mengaku tak segan untuk jemput bola agar persiapan pemerintahan berikutnya bisa berjalan baik. Dia mengatakan, saat ini petani singkong menjerit perihal harga jual yang rendah yakni sekitar 1.200 per kilogram, dengan potongan yang tinggi dari perusahaan sebesar 30%. Para petani pun mengeluhkan hal tersebut lantaran tidak bisa mendapatkan untung, karena keuntungan bersih yang didapat petani hanya sekitar Rp700 per kilogramnya. Menurutnya, dengan adanya diskusi dengan kedua belah pihak, baik dari petani dan perusahaan, Pemkab Lampung Tengah bisa mencari jalan keluar yang bersifat win-win solution. Dia pun berencana akan menggelar pertemuan antara perusahaan singkong dan petani singkong di Lampung Tengah untuk rembuk bareng soal transaksi tersebut. Pertemuan itu bakal diadakan sesegera mungkin dengan Pemkab Lampung Tengah sebagai mediatornya. Ya, hari ini kita datang ke pabrik singkong untuk melihat proses yang ada di pabrik singkong ini, kemudian untuk memahami, mengetahui, serta diskusi dengan pengusaha singkong menanggapi keluhan masyarakat tentang harga singkong yang ada di tengah masyarakat. Sehingga akhirnya pemerintah daerah bisa mendengarkan kedua belah pihak, baik dari petani, baik dari pengusaha, dan mencarikan solusi terbaik untuk harga singkong kita di tengah masyarakat. Gimana? Kita mendengar pihak perusahaan, tentunya perusahaan mempunyai alasan yang cukup jelas, dan kita besok akan mendengarkan kembali dari petani, dan kita akan mempertemukan keduanya sehingga akhirnya di depan kita, keduanya bisa menyampaikan semua aspirasinya dan bersama-sama mengambil keputusan untuk semuanya. Kita ada di sini untuk memastikan bahwa keluhan yang ada di masyarakat kita segera tindak lanjuti agar masyarakat merasakan hadirnya pemerintah di tengah.